Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ariana Triasti, mahasiswi dari Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya melakukan wawancara mengenai tantangan milenial serta produktif dengan PJJ dan juga tips positif dan sehat di masa pandemi. Untuk itu diperhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariana Triasti dari Prodi Hubungan Masyarakat UNJ. Di sini mau wawancara mengenai tips positif dan sehat selama masa pandemi. Oke, Langsung aja ya Pak, kita mulai. iya. Nih, bagaimana sih cara Bapak beradaptasi menghadapi masa pandemi ini? Ya, cara saya sih gampang aja. Yang penting kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Itu aja. Terus ada nggak sih kegiatan yang Bapak lakukan selama masa pandemi ini? Ya, kita hanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di rumah, yaitu apapun yang kita bisa ya kita lakukan. Artinya itu kerjaan di rumah yang kecil-kecil yang mestinya tadinya kita lalai, dengan masa pandemi ini kita jadi memperhatikannya. Jadi istilahnya bebenah di rumah itu aja. Walaupun kayak gitu, masih ada nggak sih Pak kegiatan Bapak yang harus Bapak lakukan di luar rumah? Ya, masih ada. Ini emang menjadi problem juga yang sangat berat ya. Karena saya adalah seorang yang dituju oleh masyarakat sebagai RT. Sebagai seorang RT, maka ada kegiatan yang harus kita laksanakan untuk warga. Oleh karena itu, mau tidak mau ya kita harus keluar, tentunya tidak lupa dengan protokol kesehatan. Itu ya. Setelah dari luar ini, gimana sih cara Bapak melindungi diri Bapak sendiri dan orang-orang di rumah setelah Bapak sampai di rumah? Ya itu lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, pulang kita cuci tangan, ganti pakaian, dan ada tambahan tips sedikit, yaitu kita minum yang berupa untuk kekuatan imun atau penambah imun kita. Itu aja, baik itu berupa buah-buahan atau jamu-jamuan, itu aja. Bapak sendiri minum apa aja tuh Pak, selain jamu-jamuan atau buah-buahan? Kita biasanya minum godokan jahe ya. Godokan jahe itu yang biasa pada umumnya orang ya, godokan jahe, serai, dan lemon itu. Berarti masih percaya yang herbal ya Pak? Iya, kita percaya kepada yang herbal. Cuma obat ini kan secara klinisnya belum diketemukan. Tapi ada dari kayak produk luar gitu atau vitamin dari luar yang Bapak konsumsi sendiri? Ada itu, iya, kita ada yang bukan herbal, kita enggak ini ya, tapi yang dari klinik sini kita cuma minum, yaitu seperti napasin atau panadol, itu aja, untuk dapat kesegaran kembali kalau minum obat itu. Tadi kan Bapak mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya Pak, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dari hal-hal tersebut, menurut Bapak sendiri, itu mampu nggak sih menghindari kita dari virus COVID-19 ini? Wah, sebagai seorang yang beriman, saya percaya bahwa itu semua adalah ikhtiar. Yang sesungguhnya itu saya yakini bahwa semua penyakit atau bagaimanapun tetap datangnya dari Allah, dan itu tetap kita hanya ikhtiar, itu aja. Dengan mengikuti protokol kesehatan itu sendiri, selain itu ada lagi nggak sih yang Bapak jaga atau hal yang Bapak lakukan untuk menjaga kesehatan Bapak di masa pandemi ini? Selain meminum obat yang tadi, itu juga melakukan protokol kesehatan, ada tips sendiri nggak dari Bapak untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi? Iya, gitu, kita tetap mengadakan sedikit gerakan atau ya olahraga kecil lah gitu, walaupun kita di dalam rumah. Sehingga juga selain mengurangi kejenuhan, olahraga kecil itu juga dapat mengeluarkan keringat. Nah, ini akan menciptakan kesegaran, jadi tidak melemahnya imun kita, itu aja. Di awal-awal pandemi sendiri kan banyak tuh warga-warga yang melakukan jemur. Bapak sendiri ikut-ikutan juga gitu atau enggak? Iya,
Kalau untuk ngejemur badan itu dari sebelum pandemik juga kita udah tahu bahwa kita perlu yaitu paparan sinar matahari yang cocok yaitu di pagi hari, itu tetap kita lakukan. Itu emang sangat baik itu. Berarti bukan kebiasaan selama pandemi aja ya, sebelum Iya, pandemi bukan juga itu. dilakukan. Itu mah mau udah rutin lah. Oke. Yang terakhir nih Pak, kan di masa pandemi ini nggak jarang ya pikiran negatif itu selalu datang, kayak gimana nih kalau misalkan kedepannya pandemi ini nggak berakhir, terus gimana kalau kedepannya kita harus benar-benar tetap di rumah terus-terusan. Ada nggak sih cara Bapak sendiri buat menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut? Kalau saya sebagai orang yang beriman ya, meyakini dan percaya bahwa ini akan berakhir. Dan juga percaya bahwa waktunya tidak terlalu lama, itu tidak terlalu lama. Dan kita sih atau saya khususnya karena orang udah ada umur, jadi nggak ada program seandainya yaitu ini pandemik masih lama atau bagaimana. Memang kita nggak ada ke arah sana. Kita bukannya pengusaha atau pekerja gitu, itu aja. Jadi selama pandemi ini jadi Bapak berpikir terus positif terus ya Pak? Positif bahwa ini akan segera berakhir. Terakhir ada yang ingin Bapak sampaikan untuk semuanya, untuk tetap menjaga kesehatan atau berpikir positif? Ya, yang pertama untuk ikhtiar ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah ini ya, dan sebagai orang yang beriman maka berserah dirilah atau banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar pandemik ini cepat berlalu dan setidaknya kita dan keluarga kita serta teman dan tetangga kita terhindar dari penyakit ini. Oke. Amin. Semoga kita tetap sehat terus ya Pak, dan Bapak Amin, semoga amin. sehat terus juga. Amin, amin. Ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, halo Kak Ames. Waalaikumsalam, halo Ariana. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Ariana apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Ariana Tiasti. Di sini aku pengen wawancara Kames tentang tantangan milenial tetap produktif dengan PJJ. Kames sendiri udah semester berapa nih Kak? Aku udah semester 5 sekarang. Udah melakukan PJJ berapa semester nih? 2 semester ya, nyaris 2 semester. Karena kan semester 4 PJJ, semester 5 baru setengah PJJ-nya. Oke, semoga abis ini yang terakhir ya Kak, PJJ yang terakhir. Amin, ya Allah kepengennya. Kalau bisa bulan depan udah enggak? Semoga secepatnya. Oke, aku langsung ke pertanyaannya aja ya. Iya. Menurut kamu sendiri, PJJ ini efektif nggak sih untuk milenial kayak kita gini? Enggak sih, karena kan apapun bentuknya kayak lebih baik langsung nggak sih? Sebenarnya nggak hanya untuk milenial aja, untuk semua orang juga nggak efektif sih. Jadi menurut aku nggak efektif menurut aku. Ada nggak sih tantangan tersendiri buat kamu saat menjalani PJJ itu? Ada banyak, mungkin apa ya, koneksi bisa jadi, ya kan? Terus mungkin kayak lupa jadwal. Biasanya tuh kalau misalkan suka bangun kesiangan karena PJJ jadinya ngegampangin kan. Iya, Kayak kan di rumah jadinya tuh ngegampangin jadi kebablasan atau gimana. Tantangannya sih mungkin nggak jauh dari itu sih kalau misalkan aku. Jadi cuman itu aja. Oke. Kan kalau PJJ ini kan nggak ketemu sama teman-teman, terus juga nggak langsung ketemu sama dosennya, kita juga nggak paham apa banyak kan nggak pahamnya gitu. Nah, iya benar. Biasanya itu kan ada timbul rasa bosen gitu ya pas lagi jalan PJJ. Iya. Nah, kamu sendiri ada nggak sih cara tersendiri buat menghilangkan rasa bosen itu? Kalau misalkan ngilangin rasa bosan, jujur aku juga bingung ya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih kerasa bosennya. Jadi kalau ditanya gini ya mungkin untuk sementara ngilangin bosan sementara mungkin kayak nonton drama Korea atau enggak nge-YouTube atau enggak ngobrol sama orang rumah atau gimana. Karena
ya bingung karena aku tipe orangnya yang ngatasin bosan ya ketemu sama orang, sama teman-teman ngobrol. Dan menurut aku kayak cuman buat hanya nelpon yang kayak gitu-gitu cuman ngobatin sebentar aja. Jadi aku juga bingung. Tapi sementara aku gitu sih kayak nonton drakor, ngobrol sama orang rumah atau YouTubean atau mungkin baca-baca gitu, nyanyi-nyanyi. Jadi itu cara ngatasinnya. Berarti belum terkendali banget gitu ya kan, masih ada rasa-rasa bosennya. Iya, belum terkendali. Lanjut ya Kak. Iya, Menurut Kak sendiri, kita bisa tetap produktif nggak sih di masa pandemi atau selama PJJ ini? bisa banget. Karena kalau misalkan di pandemi ini kan sebenarnya waktu luang lebih banyak kan walaupun ada PJJ atau enggak work from home. Tapi balik lagi sih ke orangnya masing-masing mau produktif atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bisa produktif bisa banget. Tapi balik lagi tergantung sama orangnya. Walaupun di tengah banyaknya tugas kayak udah satu tugas lagi, tugas lagi baru selesai buka laptop, udah tutup, baru selesai tutup laptop udah buka laptop lagi. Tapi menurut Iya, Kak sendiri bener masih bisa tetap produktif ya, walaupun di selama PJJ masih ini. bisa sih. Kalau kayak gitu Eh, kan berarti gimana orangnya ngatasin kan. Kan makanya aku bilang balik lagi ke orangnya, mau apa enggak. Kalau misal mau, pasti bisa dia ngatur waktunya. Walaupun tugasnya banyak, orangnya suka produktif, jadi ya bisa. Oke. Kame sendiri ada nggak sih kegiatan yang udah dilakuin selama PJJ ini, udah ngelakuin apa aja? Bikin dalgona kah atau apa? Banyak sih, mungkin pas awal-awal gak banyak melakukan apa-apa pas pertama kali social distancing. Tapi kalau sekarang udah mulai kayak suka iseng bikin lagu. Terus sekarang juga lagi banyak latihan sama teman-teman karena memang punya grup nyanyi, jadi suka latihan sama teman-teman juga. Terus Produktif apa ya. ya? Banyak sih yang dilakuin. Lumayan. Berkebun. Udah banyak nih yang berkebun. Berkebun enggak sih berkebun. Tapi kalau masak iya, kalau berkebun bukan passion banget. Tidak. Sepedahan enggak. juga enggak? Sepedahan, iya sepedahan, terus lari. Ya gitu, kayak semua dilakuin kecuali berkebun sih. Oke. Kenapa sih Kak Ame sendiri memilih untuk tetap produktif nih selama PJJ atau selama pandemi ini? Karena pertama itu ngilangin bosan. Karena aku sampai sekarang aja masih nggak tahu kan cara ngilangin bosan yang benar-benar klik di aku gitu. Terus yang kedua biar nanti ketika udah nggak PJJ dan tatap muka kembali nggak kaget gitu loh. Jadi karena kan pasti beda dong pas di PJJ mungkin agak lebih santai dan tatap muka mungkin langsung biar nggak kaget aja gitu nanti kalau udah berkegiatan senormal. Maksudnya berkegiatan normal. Ya ampun, ya berkegiatan normal. Jadi biar nggak kaget aja. Jadi itu sih alasan aku tetap produktif biar siap di era new normal ya Kak. Iya benar. Nih, Kak, dari yang tadi Kakak bilang tuh Kakak kan produktif banget. Pasti di sela-sela itu ada rasa-rasa kayak aduh capek, males banget nih, gitu kan ya Kak. Terus ada nggak sih kayak tantangan yang paling bener-bener bikin Kakak, udah deh gue capek banget, nggak bisa produktif lagi. Itu ada nggak sih tantangan terbesarnya Kakaknya sendiri buat nggak produktif? Alhamdulillah sih nggak ada. Maksudnya yang benar-benar gede banget ya. Yeah. Kalau misalkan emang tantangan biasanya dari internal dari diri sendiri. Mungkin kalau lagi bete, mood. Jadi pasti kan mood juga mempengaruhi soalnya Rina. Jadi tantangannya mood aja kalau misalkan aku sih. Alhamdulillah kalau misalkan dari orang, keluarga gitu misalkan tetap sportif walaupun kadang-kadang jangan lupa pakai masker, masih agak ketat untuk keluar atau melakukan sesuatu masih agak takut lah ya. Nggak ada sih. Jadi tantangannya alhamdulillah nggak besar banget yang sampai capek banget yang kayak tadi Arena bilang kayak udahlah gitu. Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi cuman kayak mood biasa, mood swing gitu. Kalau misalkan lagi kayak males banget buat ngelakuin PJJ, melakukan kegiatan produktif tersebut, kayak misalkan udah deh enakan rebahan aja, enakan drakoran aja, terus ada nggak sih rasa-rasa kayak nggak deh gue harus produktif gitu? Pernah kayak gitu nggak Kak? Itu biasanya kenapa kalau kayak gitu? Enggak. Soalnya aku kalau emang ada kerjaan, aku
kerjain sampai selesai Oh, biar langsung bahan aku berarti nggak ya? kepikiran kayak gitu. Oh, Iya, kalau aku gitu bukan soalnya. Soalnya itu tipikal nyebelin yang banget kok kayak gitu nggak sih? bukan tipikal yang ditunda-tunda berarti ya? Bukan deadliner. Bukan. Jadi kalau aku dikerjain semuanya, kalau emang lagi mau ngerjain, rebahan-rebahan gitu. Jadi biar nanti nggak bangun gitu. Oke. Terus terakhir nih Kak, ada nggak sih support system Kak Ames yang buat Kak Ames semangat banget selama PJJ ini dan buat tetap produktif di masa pandemi ini? Apakah dari Ada orang support tua systemnya atau teman? diri sendiri. Dari Tapi sendiri. jujur, diri sendiri justru yang kayak gini tuh diri sendiri yang jadi support system. Karena kalau temen pasti sama-sama relate kan. Iya. Sama-sama maksudnya bosen juga. Jadi paling ya cuman semangat ya. Ya udahlah semangat gitu. Jadi kalau untuk support system sampai saat ini ya diri sendiri. Kalau misalkan orang tua itu bukannya aku bilang kurang ya, tapi ya karena mungkin mereka waspada juga kali ya. Ya jadi ya diri sendirilah intinya. Aku juga bingung ngejelasinnya. Support system sampai saat ini aku semangat ngerjain semuanya diri sendiri. Oke, ada nggak ini yang mau Kakak sampein ke teman-teman buat tetap produktif atau tetap positif selama PJJ ini biar nggak hilang rasa-rasa bosannya atau gimana? Ada yang mau disampaikan? Aku bingung tapi intinya aku tuh takut gitu loh, takut salah ngomong ya. Tapi intinya jalanin aja karena pasti ini akan segera berakhir, tetap semangat. Kalau nggak dari sendiri, maksudnya kalau misalnya ngandelin orang lain apa sih? Intinya aku jadi berbelit-belit. Intinya tuh kalau misalnya nggak dari sendiri, kalau nggak dari diri sendiri ya mau dari siapa lagi gitu. Aku jadi lebih apa ya? Aku nggak tahu sih, Lebih kayak aku semangat terlalu diri sendiri buat tetap iya produktif gitu ya, maksud aku. biar nggak stres gitu ya. Oke. Karena kalau hanya dari orang lain kan itu bisa saja hilang kan support system dari orang lain. Maksudnya nggak tiap hari juga orang nyemangatin kita. Yang nyemangatin kita tiap hari kan yang bisa kita doang. Berarti kesimpulannya itu selama PJJ ini emang benar-benar harus produktif biar terhindar lah dari pikiran-pikiran negatif gitu ya Kak, biar nggak ada rasa-rasa keluh-keluhan atau malah jadinya stres sendiri ya Kak. Iya, produktif tapi produktif yang kalian suka. Jangan memaksakan untuk produktif, nanti stres. Jadi lakukan apa yang kalian suka. Iya, aku juga sampai sekarang masih kayak bingung sebenarnya mau produktif tapi kadang malas. Kalau misalkan nggak produktif tapi kayak nggak berguna banget gitu. Aku juga suka ngerasa gitu tapi kayak ya udahlah aku ya udahin aja. Banyak belajar dari Kames nih, bisa nanti aku ikutin cara-caranya masak atau ngobrol-ngobrol sama temen-temen ya. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak yang bisa aku tanyain. Kalau misalkan nanti ada kurang-kurangnya aku bisa tanya langsung lagi ya. Iya. Semoga membantu aku ya, juga jawabnya. Semoga juga Kames bisa cepat ketemu rasa kliknya biar nggak bosenan selama PJJ. Terus semoga PJJ-nya Kak Ames berjalan lancar dan dikit lagi udah mau lulus nih. Semoga lancar sampai lulus ya Kak. Dan semoga Kak Ames Ariana juga terus ya. Semangat. Semoga Kak Ames sehat terus dan keluarga juga titip salam untuk keluarganya. Ariana dan keluarga semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Ames. Ya, aku juga makasih udah di wawancara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.